Nah, ujian UH1 kapan, ada yang tahu tidak? Tidak terasa kita ujian UH1 itu di tanggal dari tanggal 23 sampai 28, berarti di minggu depan. Benar ya, di minggu depan kita akan ujian pertama kali. Nah, di ujian pertama ini kita akan bahas tentang yang bab 1 semuanya ya. Kita akan bahas tentang bab 1 semuanya. Saya udah buat catatannya. Untuk catatan tambahan untuk ujiannya nanti. Oke. Sebuat ujiannya ini saya mau bertanya dulu. Ujiannya itu sama kayak tugasnya tidak? Melalui dari Google Formulir aja atau dari buku catatannya? Maksudnya kita mengerjakannya dari buku. Memilih ujiannya dari buku, buat di buku, atau dari Google Formulir. Untuk Google Formulir, ujiannya itu semua udah pada pintar menggunakan Google Formulir belum? Udah ya? Nah, saya mau bertanya nih. Untuk ujiannya, oke, dari Google Formulir aja, oke. Nah, boleh dicatat soalnya itu ada 15 nanti ya. Buat kalau 15 atau 10 sekitaran segitu, 5 isian atau 5 uraian, atau 10 isian dan 5 uraian. Oke, dan saya udah buat catatan tambahannya. Ini saya share screen lagi. Nah, sorry suara saya pelan atau agak-agak serak ya. Nah, ini catatannya. Semua udah pada nampak belum? Oke, ini catatan bab 1. Ini ada 30 halaman. Ini ada 30 halaman, tapi tenang aja, bukan semuanya full tulisan. Oke, seperti beginilah contohnya. Hanya ada catatan tambahannya. Untuk ujiannya nanti ini saya akan share di dalam Google Classroom-nya nanti ya, atau sama-sama kita nanti membuatnya dan akan saya share di dalam Google Classroom-nya. Nah, dan ini jangan lupa dipelajari kembali, selain di dalam buku cetaknya atau di buku paketnya. Ada yang mau ditanya tidak tentang catatannya atau ujiannya di minggu depan? Kecuali yang ditanya soalnya ya. Nah, ini catatan tambahan tentang bab satunya ya. Nah, kurang lebih seperti begini saya akan share sebentar lagi akan kita share. Nah, yang namanya catatan tambahan itu tidak panjang ya. Hanya seperti begini aja. Dan seharap dipelajari untuk di UH1 ini berikan kesan kalau kita semua pintar IPS. Oke. Nah, yuk kita lanjut, kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Sekarang udah 8:06. Kita akan masuk ke bagian B, fungsi dan tujuan peta. Nah, fungsi dan tujuan peta. Kalau yang namanya fungsi, apa itu fungsi? Nah, saya bertanya dulu, apa itu fungsi? Ayo, kalau misalnya apa itu fungsi? Saya bertanya dulu nih, kita kan belajar fungsi dan tujuan peta di halaman 9. Kalau yang dinamakan fungsi itu ya berarti kegunaannya. Benar ya, fungsinya kita itu belajar ngapain? Kegunaannya kita belajar itu ngapain? Dan tujuan itu semua udah tahu kalau tujuan itu adalah akhirnya. Akhirnya itu bagaimana? Oke, jadi kita akan hari ini akan belajar tentang B, fungsi dan tujuan peta. Saya ingatin balik, matiin kamera dulu, karena di tempat saya lagi hujan ya. Jadi biar jaringannya stabil dan tidak keluar masuk ya. Oke, kita masuk di B, fungsi dan tujuan peta di halaman 9. Nah, peta berfungsi untuk menggambarkan suatu wilayah dalam ukuran yang lebih kecil, baik secara detail ataupun menyeluruh. Peta juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber data untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, peta juga dapat dipergunakan sebagai sumber data untuk keperluan strategi militer. Nah, pada paragraf pertama ini, saya rasa semuanya pada bisa dipahami ya. Yang terakhir itu, selain itu, peta juga dapat dipergunakan sebagai sumber data untuk keperluan strategi militer. Contohnya, di dalam militer ini, di bagian Sumatera ini contohnya ada seseorang yang ingin pergi atau ada seorang teroris. Dari peta ini kita bisa melihat di bagian-bagian mana saja ada tempat tersembunyi. Oke, ada peta Indonesia, ada peta yang hanya tentang peta kota Medan. Seperti begitulah contohnya. Nah, seperti begini. Nah, ini contohnya peta kadaster, menggambarkan peta tanah. Nah, jadi ini contohnya adalah kota Medan. Jadi dalam peta ini bisa kita lihat di dalam gang mana aja yang tersembunyi atau rumah mana yang menurut kita itu ada yang lain atau berbeda ya. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, peta banyak digunakan oleh para pengajar dan pelajar. Orang yang bekerja di bidang perhubungan seperti nakoda kapal atau pilot pesawat serta para pecinta alam atau pendaki gunung. Peta juga sangat bermanfaat bagi tim SAR, Search and Rescue. Apa itu arti SAR? Kalau kita artikan itu Search and Rescue itu apa itu artinya? Yuk? Search and Rescue. Kita masuk di paragraf kedua, baris kelima. Search and Rescue. Kita pasti sering mendengar katanya tim SAR. Kalau kita artikan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, apa itu artinya? Yo, jangan cuma saja nih yang ngomong nih. Kalau les pertama IPS harusnya masih pada semangat ya, kecuali tadi kalau les terakhir bisa ngantuk-ngantuk karena udah banyak pelajaran yang dimasukin ke otaknya. Nah, kalau arti tim SAR, Search and Rescue itu apa artinya nih? Kalau kita lihat di dalam sebuah film atau di dalam berita, tim SAR itu biasanya menyelamatkan bagaimana nih? Oke, kalau search and rescue artinya adalah mencari dan menyelamatkan. Berarti mereka bertugas untuk menyelamatkan orang yang sedang dalam kesulitan. Benar ya? Di sini udah ada dalam mencari atau membantu korban bencana. Misalnya mencari korban jatuhnya pesawat terbang. Atau misalnya juga ada seorang anak kecil yang tenggelam di dalam sungai. Atau hanyut di dalam sungai, ya tim SAR lah yang akan mencari dan menyelamatkannya ya. Nah, kita masuk ke dalam paragraf ketiga. Peta juga dapat digunakan untuk dapat memahami perbedaan kondisi geografis setiap wilayah. Analisis terhadap kondisi geografis membutuhkan peta umum dan berbagai macam peta tematik. Contohnya, penelitian mengenai masalah banjir di Jabotabek. Nah, ini saya sudah ada juga buat contohnya itu adalah seperti begini. Oke, nah ini daerah yang agak luas, misalnya dalam satu provinsi. Oke, kalau misalnya kita contohnya itu adalah Sumatera ya, ini adalah contohnya penelitian mengenai masalah banjir di Jabotabek. Penelitian ini memerlukan peta umum sebagai peta dasar untuk mengetahui relief muka bumi wilayah yang bersangkutan. Peneliti juga memerlukan beberapa peta tematik untuk mengenali secara lebih mendalam tentang wilayah Jabotabek. Nah, jadi dari provinsi ini dikecilkan lagi lah menjadi sebuah kota. Nah, ini seperti contohnya itu adalah kota Surakarta. Oke, dari seperti kota ini, dari peta kota ini menjadilah seperti rumah gini atau peta kadaster. Oke, dibuat dari yang besar, makin kecil, kemudian makin kecil lagi seperti begini untuk melihat wilayahnya. Oke, para peta tematik yang dibutuhkan, misalnya peta curah hujan, peta penggunaan lahan, dan peta persebaran daerah banjir di Jabotabek. Nah, dari peta-peta itulah kita bisa melihat tadi yang bisa kita lihat itu adalah curah hujannya, bagaimana di daerah tersebut, penggunaan lahannya, apakah kalau misalnya di dalam suatu lahan mereka tidak bagus menggunakannya, buang sampah sembarangan, atau menutup jalan, dan lain sebagainya, yang bisa menyebabkan banjir di Jabodetabek. Peta-peta tersebut dibutuhkan agar peneliti dapat menarik kesimpulan
untuk penanganan banjir di Jabodetabek. Oke, ada banyak fungsi peta. Aryono Prihandito. Nah, kita buka nih kata si Aryono Prihandito. Aryono, kita cari orangnya yang mana. Nah, kalau katanya Bapak si Aryono Prihandito ini, nah, atur search research, proyeksi peta. Nah, orangnya itu adalah seperti begini. Nah, Bapak si Aryono Prihandito ini berkata, dalam buku kartografinya, membedakan fungsi peta itu bagaimana. Seperti ini. Membedakan fungsi peta menjadi 4. Berarti kalau bisa kita bilang, kalau Bapak ini termasuk ahlinya. Ahlinya di dalam sebuah peta. Seulanginya ada banyak fungsi peta dari Bapak Aryono Prihandito ini. Yang ini ya. Dalam buku kartografi membedakan fungsi peta menjadi 4. Keempat fungsi peta tersebut adalah seperti berikut atau sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Nah, kita sering banget mendengar arti kata relatif. Nah, saya mau bertanya nih, apa itu relatif? Sering banget ini kita dengar atau kita pernah juga berkata apa arti relatif. Dari 230 orang tersebut yang ada di sini, siswa-siswinya, kita sering mendengar arti kata relatif, sering berkata relatif. Kalau misalnya di dalam sebuah pencurian, relatifnya itu bagaimana nih? Ayo, apa arti relatif? Saya bertanya berarti wajib dijawab ya. Untuk di sini yang sering aktif, sebuat tambah nilainya untuk ujian nanti. Saya udah ingetin dari awal, sama saja gampang untuk tambah-tambah nilai. Siapa yang sering aktif, saya akan berikan tambahan nilainya atau poin untuk tambahan nilainya. Arti kata relatif itu bagaimana? Kita sering mendengarnya nih. Arti kata relatif menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Maksudnya itu adalah relatif itu boleh dicatat ya. Untuk tambahan, arti relatif itu adalah saling berhubungan satu sama lain. Jadi menunjukkan posisinya di antara posisi ini dengan posisi tersebut lagi, mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya dari kota Medan, kita ingin pergi ke kota Brastagi. Nah, jalannya itu adalah saling berhubungan satu sama lain yang menghubungkan antara si kota tersebut dengan kota yang lain. Seperti begitulah di bagian poin pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di muka bumi. Nah, jadi seperti begini contohnya, dia menunjukkanlah daerahnya atau luas kotanya itu bagaimana. Kalau legenda jalan, nah ini jalan ada ZZ-nya ini, sungai bagaimana, dan jalan kereta api bagaimana. Seperti begitu ya, menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di muka bumi. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu, seperti gunung, sungai, dan benua. Jadi di dalam peta itu biasanya itu lengkap. Ada gunung, ada sungai, dan benua. Nah, seperti begini ya. Ada bentuk seperti ini. Ada kotanya, ada ini kereta api, dan lain sebagainya. Oke. Yang poin keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang itu, kalau misalnya di daerah tersebut ada sebuah gunung, ya maka akan dibuat adalah gambar. Oke, nah saya baru bilang tadi jaringan saya bermasalah, makanya saya matiin kamera, oke. Nah, daripada nanti terulang kembali, saya coba untuk absensi dulu ya. Saya mau minta untuk absensi terlebih dahulu. Bentar ya.
Nah, ini saya share screen sambil melihat nih bentuk petanya. Oke, saya minta waktunya 1 menit supaya ini absensinya ya. Ayo, yang belum Oke, berkata coba diaktifkan dulu kameranya. Coba diaktifkan dulu kameranya supaya bisa melihat mana-mana aja orangnya yang ada yang hadir. Tidak hidupin kamera karena tadi udah buktiin kalau jaringan bermasalah. Oke. Nah, kita kan wajib untuk mengaktifkan kamera sebenarnya ya. Oke, sebentar saya absensi. Bagi yang masih belum mengaktifkan, coba dihidupkan dulu kameranya. Semulai untuk absensi. Oke, nah sudah selesai absensi. Lihat di sini ada yang namanya hampir sama ya. Ada Cherly dan Cheryl nih. Jadi saya minta nanti di waktu ujian nanti dibuat nama lengkapnya ya. Jangan jangan nanti jadi agak sedikit salah. Jadi ketika ujian dibuat namanya sesalah baca gitu loh. Oke, sesalah baca. Jadi nilainya berganti-ganti. Sudah pernah ingatin kalau misalnya kemarin di kakak kelasnya yang sekarang di kelas 8 mereka berdua namanya Felis. Ada Felis doang, ada Felis sendiri, ada Felis yang ada marganya. Oke, mereka membuat namanya Felis di waktu ujian. Jadinya mereka kembali ujian balik. Ujian balik untuk menentukan mana nilai yang benarnya. Oke. Nah, sampai di sini kita udah masuk tadi di bagian di Bapak Aryono Prahandito ini tentang dalam buku kartografinya ada yang mau ditanyain tidak? Dari 4 bagian tersebut. Tadi saya bilang relatif itu artinya saling berhubungan satu sama lain. Oke, jadi di bagian poin 1, 2, 3, 4 itu sudah jelasin. Kemudian kita lanjut lagi sampai ke paragrafnya di bawahnya ya. Sementara itu, tujuan pembuatan peta antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan penampakan suatu wilayah. Menggambarkan penampakan suatu wilayah itu maksudnya adalah tadi contohnya. Kalau misalnya di Sumatera ini, ada wilayahnya itu adalah danau. Nah, seharusnya di sini ada danau yang menjadi ikon di dalam peta Indonesia. Oke. Danaunya itu adalah Danau Toba. Nah, kemudian di dalam danau ini, di tengah-tengahnya adalah Pulau Samosir. Itu contohnya adalah menggambarkan penampakan suatu wilayah. Yang kedua, menyampaikan informasi-informasi penting dari suatu wilayah. Nah, tadi saya sudah bilang juga contohnya, di Sumatera ada pulau, kemudian ada gunung, dan lain sebagainya. Untuk menyampaikan ikon-ikonnya atau informasi-informasi penting dari suatu wilayah. Yang ketiga, menganalisis data spasial berdasarkan persebaran bentang alam. Yang keempat, pembuatan desain jalan berdasarkan relief sebenarnya. Desain jalan. Nah, jadi contohnya seperti begini. Nah, desain jalannya itu adalah seperti begini. Jadi kita bisa melihat mana jalan yang bisa kita lalui dari peta tersebut. Oke, atau seperti begini, ini udah ada legendanya. Atau udah ada cirinya yang mana jalan atau yang mana sungai dan jalan kereta api. Nah, kalau ini yang lurus ini adalah kereta api. Kalau jalan ini yang abu-abu seperti begini. Jadi kita bisa melewati dari contohnya Kecamatan Jebres mau ke Kecamatan Leweyan, kita bisa melihat jalannya yang mana.
Oke. Yang kelima, keperluan pembangunan, misalnya konstruksi jalan, perencanaan kebutuhan penduduk, atau navigasi. Nah, sampai sini di bagian fungsi dan tujuan peta. Apakah ada yang mau ditanyain atau tidak nih? Nggak ada ya? Oke, karena saya sudah menjelaskan juga dan saya harap semua pada mengerti. Nah, di sini saya mau coba kirim catatannya ya. Untuk catatannya coba kita lihat, saya coba sambil kirim. Apakah ada yang mau ditanya tentang catatannya? Nah, oke. Sekarang saya lagi ngajar di kelas 7D. Nah, ini saya kirimin materinya nih. Saya buat judulnya itu adalah catatan bab 1. Kemudian saya coba upload di dalam Google Formulirnya ya. Yang ada 30 halaman tersebut. Nah, ini saya upload file dulu. Kenapa dia jadi terbuka? Di minggu, di minggu depan kita akan ada ujian. Nah, ini jadi saya kirimin tambahan catatannya. Saya minta untuk dipelajari. Oke, bagi yang masih belum melihatnya, seperti beginilah catatan tambahannya untuk di ujian. Jadi di sini ada 30 halaman. Dan halamannya itu bukan full dari sini sampai ujung itu adalah tulisan. Oke, jadi setiap halamannya itu hanya seperti begini. Oke, dipelajarin untuk tambahan ujiannya kemudian nanti. Kalau misalnya mencari jawabannya di internet, ya itu pasti berbeda dengan jawabannya yang ada di dalam bukunya. Makanya seharap ujiannya itu dikerjakan dan dipelajari dari buku catatan yang sebagikan ini, dan dari buku cetaknya yang ada dua-duanya ya. Nah, ini ada sekitar 20-an bagian seperti begini. Oke, nanti coba saya kirim dulu. Ini topiknya saya pilih itu IPS. Nah, ini saya udah kirim ya. Oke, Kaspi. Kenapa Kaspi? Catatan itu boleh di-print nggak? Oke, kita sekarang ini udah zamannya udah makin canggih ya. Kita zamannya itu udah makin canggih ya tidak perlu di-print sebenarnya. Tapi kalau misalnya bagi kita yang supaya lebih enak belajarnya ya memang boleh di-print. Oke, memang boleh di-print. Nah, satu kelas di kelas 7D ini ada berapa orang nih? Masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya. Tugas dari saya itu hanya satu soal aja. Hanya satu soal aja dan menjelaskan tentang Indonesia. Oke, hanya menjelaskan tentang Indonesia. Kenapa masih ada yang belum memberikannya? Oke, ini masih 36. Satu kelas itu di kelas 7D itu ada berapa orang nih? Tugas dari segampang katanya dari Google Formulir udah sebuat dari Google Formulir dan sebuat semenarik mungkin tentang tugasnya nih. Nah, satu kelas ada 41 orang. Yang mengerjakan ada 36 orang. Berarti kurang berapa lagi nih? Ada kurang sekitar 5 orang lagi ya. Ada 5 orang lagi yang belum mengumpulkan tugasnya. Oke, tugas dari saya itu cuma satu soal dan hanya tinggal mengklik. Hanya tinggal mengetik, bukan copy paste. Saya bisa tahu yang mana dari copy paste, mana yang bukan. Oke, tugasnya hanya tentang ini aja.
Coba diingatin sama teman yang lain bagi yang belum mengerjakan tugasnya. Oke, boleh ya. Untuk masalah tugas, di sini udah banyak yang mengerjakan, tinggal 5 orang lagi. Untuk catatannya ini boleh di-print. Yang penting saya udah bagiin di dalam Google Classroom-nya, dan bisa kita lihat karena dalam bentuk PDF ya. Saya udah buat dalam bentuk PDF untuk dipelajari. Tugasnya itu aku nggak ngerti, Oke, kalau tugasnya itu tidak mengerti, di bagian mana tidak mengerti tugasnya? Oke, kita di bab 1 itu belajar tentang apa nih? Kita di bab 1 itu belajar tentang ruang. Benar ya, kita belajar tentang Indonesia. Oke, kita belajar tentang Indonesia, bagian ruang-ruang Indonesia. Nah, pertanyaan dari saya itu hanya seperti begini. Yang tugasnya cuma satu soal. Nah, di sini saya sudah memberikan soalnya itu gampang untuk bisa dimengerti. Ayo, coba bagi yang lain. Tugas dari saya itu gampang atau sulit nih? Coba di-unmute dulu suaranya. Berikan komentar. Gampang atau sulit? Gampang, Sir. Tapi ini tugas kedua, tugas pertama, Sir. Oke, ya ini memang tugas pertama. Saya maksudnya membahas, masih ada temannya yang masih belum mengumpulkan tugas pertamanya. Kemarin saya sudah bertanya, mana kita buatnya di dalam Google Formulir atau tidak? Jawabannya adalah Google Formulir. Nah, jadi jawabannya itu adalah dari Google Formulir. Apakah 5 orang temannya yang belum mengerjakan ini tidak mengerti penggunaan Google Formulir atau memang soalnya yang sulit? Nah, tadi ada temannya yang bilang, soalnya itu aku tidak mengerti. Nah, tugasnya itu adalah berikan jawaban secara jelas dan rinci mengenai tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, maksudnya itu bagaimana, Contohnya, di Indonesia kan ada 3 pembagian waktu, ada WIB, WIT, sama WITA. Nah, jelaskanlah pembagian jam tersebut. Kalau misalnya di daerah tropis itu bagaimana di Indonesia itu? Ada 2 musim ya, ada musim dingin dan musim kemarau atau musim hujan. Oke. Aku Oke, saya minta itu adalah Indonesia loh, bukan Asia. Ini udah ada soalnya, oke lah. Yang penting di sini coba diingatin sama teman yang lain untuk mengerjakan tugasnya. Ini udah ada soalnya dan berikan jawabannya. Kita tinggal mengetiknya saja. Nah, saya kembali bertanya nih, ujiannya kita mau dari buku, menulisnya di buku atau dari Google Formulir aja? Oke, karena tidak tahu maksudnya saya. Di sini saya udah buat panduan studi kasusnya loh. Udah ada buat panduan studi kasusnya, kemudian soalnya pun udah sama dan saya udah buat peta Indonesia. Oke, lain kali kalau misalnya tidak tahu boleh ditanya sama saya, minta nomornya dari wali kelas ya. Mau jam 12 malam pun kita bertanya, murid-murid bertanya atau jam 1 atau jam 2 sampai jam 3 pagi pun tidak ada masalah jika memang saya masih bangun. Oke, yang menjawab sama saya untuk ujiannya itu dari Google Form itu hanya 1 orang aja. Yang lain bagaimana? Dari 32 siswa-siswi yang hadir. Ujiannya mau dari catatan aja, buat di catatan, di buku, atau dari Google Formulir? Google Formulir, Sir. Oke, Google Formulir. Nah, saya bertanya kembali. Oh, Google Formulir, Sir. Oke, masih ada tidak yang belum mengerti? Coba jujur aja sama saya. Nanti kita buat tes tambahan sendiri untuk mempelajari Google Formulir. Oke. Semua saya rasa udah pada paham ya untuk memberikan jawaban pada Google Formulir. Kalau tadi saya bertanya apakah bisa semua membuat Google Formulir, mungkin jawabannya belum ya. Nanti tanya aja sama guru komputernya kapan bisa mempelajari untuk membuat seperti begini. Oke, waktu kita tinggal 7 menit lagi. Ayo coba kembali lagi dibuka bukunya di halaman 9. Kita masuk ke bagian jenis peta. Berarti untuk di bagian fungsi tujuan peta tidak ada masalah. Untuk di ujian minggu depan tidak ada masalah dan untuk tugasnya juga tidak ada masalah. Benar ya, semua udah pada paham? Oke, kita lanjut di bagian C halaman 9 paling bawah ya. Oke. Formulir biar nggak capek nulis. Oke.
Nah, saya sebenarnya mau buat dalam Google Formulir juga karena ada satu alasan. Kemarin di semester lalu itu, saya pilih mereka membuat ujiannya itu di dalam buku. Oke. Ada murid yang iseng-isengnya gimana nih? Di zaman sekarang handphone itu udah canggih nih. Dia di zaman sekarang handphone udah canggih, tetapi dia membuat sengaja fotonya itu buram. Oke, segitu isengnya, saya nggak tahu itu iseng atau handphonenya atau memang gimana. Ini ujian tetapi dia memberikan jawabannya itu, memberikan kameranya, memfoto jawabannya itu dengan tidak fokus gambarnya, oke, atau buram. Makanya saya beralih seperti begini dan saya mau bertanya dan semua penjawabnya itu adalah bisa menggunakan Google Formulir. Oke, soalnya udah gampang, di buku semua ada dan ada tambahan catatannya. Oke, nah kita lanjut ya. Kita lanjut masuk ke bagian C-nya. Ayo, satu orang dulu dibaca nih. So, dari tadi ngomong, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Bagaimana nih? Ada yang mau membacanya tidak? Di bagian C. Oke, nah oke lah. Selanjutnya saya yang baca lagi. Kita masuk ke bagian C, jenis peta. Peta dapat dibedakan berdasarkan informasi, jenis, skala, dan bentuknya. Jadi ada macam-macam jenis peta. Sama seperti manusia juga mempunyai macam bentuk, geraga, jenis kulit, dan lain sebagainya. Peta juga sama. Berdasarkan informasi, peta dapat dibedakan atas peta umumnya atau peta ikhtiar, dan peta khusus, peta tematik. Oke, nah di bagian kita masuk di halaman 10. Di halaman 10 ada kotaknya. Ada kotak yang maksudnya itu adalah info penting. Berdasarkan skalanya, peta dapat dibedakan menjadi 5 macam sebagai berikut. Nah, ini saya sudah buat peta berbagai macam. Yang pertama ada peta kadaster. Nah, ini adalah peta kadaster, yaitu peta berskala 1:100 sampai dengan 1:5000. Oke, peta ini berguna untuk menggambarkan peta tanah dalam sertifikat hak milik. Seperti begitulah contohnya atau penjelasan tentang si peta kadaster ini. Jadi perbandingan skalanya itu 1:100 sampai dengan 1:5000. Kemudian ada peta skala besar. Nah, peta skala besar ini adalah untuk menggambarkan wilayah yang sempit. Contohnya itu adalah peta kota. Nah, saya pilih peta kotanya itu adalah peta kota Surakarta. Kota Medan susah dicari nih, tidak ada ya. Jadi saya pilih seperti begini, yang penting peta skala besar maksudnya adalah menggambarkan sebuah peta kota. Kemudian ada peta skala sedang. Maksudnya adalah untuk menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya peta provinsi. Nah, di dalam catatan tambahan bab 1 itu ini saya tidak ada buat. Boleh dicatat lagi untuk tambahan-tambahannya, mana tahu akan keluar di waktu ujian. Di dalam buku cetaknya itu tidak ada penjelasan tentang peta skala sedang, contohnya itu bagaimana. Oke, boleh dicatat. Saya ulangin kembali. Oke, peta kadaster menggambarkan hak milik seperti begini. Peta skala besar untuk kota. Peta skala sedang untuk provinsi. Dan peta skala kecil itu menggambarkan suatu negara. Nah, jadi contohnya itu adalah peta Indonesia, ini adalah peta skala kecil. Oke, peta skala kecil yang berskala 1:500.000 sampai dengan bandingannya 1:1 juta. Oke, maksudnya itu bagaimana 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Ya, maksudnya itu adalah dibandingkan petanya ini, ya ini 1 dibandingkan 100.000 wilayah atau 100.000 kilometer. Seperti begitu ya, dibuat sekecil mungkin untuk membuat keseluruhannya. Oke, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Ada yang mau ditanyain tidak? Atau semuanya udah pada paham?
Karena memang di buku ini semuanya udah ada penjelasannya, saya hanya memberikan tambahan-tambahan lagi. Oke, kita belajar sampai di sini. Ada yang mau ditanya lagi tidak? Tidak, Sir. Oke, tidak. Enggak, Sir. Oke, udah 2 orang yang menjawab. Kayaknya yang menjawab itu udah pada semangat nih untuk mengakhiri pelajarannya. Oke, nah sampai di situ dulu pembelajaran kita. Kita terakhir belajar sampai peta berdasarkan skalanya ya di info penting. Kalau tidak ada, kita akhirin sampai sini. Di minggu depan kita akan berjumpa untuk ujiannya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup dulu ya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.